Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Pradana Inas Jumna, NPM 1904040017. Saya akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai musyarakah dalam hukum Islam dan nasional. Langsung saja untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai pengertian musyarakah. Musyarakah yaitu berarti dan berawal dari kata syirkah, berasal dari akar kata bahasa Arab yashruku, syaraka, syirkan, syarokah. Atau sedangkan musyarakah adalah kata terbitan yang juga berarti sekutu atau teman, perseroan, perkumpulan, ataupun perserikatan. Di dalam Al-Quran, syirkah secara etymologis berarti ikhtilat yang mempunyai arti campuran atau percampuran. Yang dimaksudkan dengan percampuran ini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta milik orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi. Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih atas suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak saling memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan sedangkan menurut Bank Indonesia, musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana atau pemilik modal untuk mencampurkan dana atau modalnya mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau pemilik modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum musyarakah. Dasar hukum yang utama dan yang paling utama yaitu berdasarkan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Rasulullah untuk dijadikan sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Dalam Quran surat Al-Shad ayat 21, yang mana artinya memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Ayat ini menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Ayat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni sebagai landasan syirkah. Dan menurut Rosyad Hasan Khalil, di dalam Al-Quran masih lagi terdapat beberapa ayat yang lain mengenai syirkah ini. Secara umum antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 220 dan juga dalam surat Al-Anfal ayat 41 dan juga dalam surat Ar-Rum ayat 28. Setelah landasan utama dan paling utama yaitu selanjutnya ada hadis. Pengertian dari hadis itu sendiri yaitu terdapat perbuatan-perbuatan Rasulullah yang dijadikan sebagai sandaran kedua setelah Al-Quran. Dan terdapat beberapa hadis yang menjadi sandaran para ulama ketika membenarkan akad musyarakah ini selain daripada ayat-ayat Al-Quran tadi. Antaranya oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani, dan Wahbah Zuhaili di dalam kitab mereka. Di antaranya hadis tersebut adalah seperti berikut. Dalam sebuah hadis Al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana artinya dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, Nabi SAW telah bersabda, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
aku menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya itu mengkhianati yang lain. Seandainya berkhianat, maka aku keluar dari penyertaan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 3383. Dan menurut Al-Sa'ani artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama mereka berdua memelihara, merawat dan memberikan pertolongan pada harta mereka dan menurunkan berkah pada perdagangan mereka. Jika terjadi pengkhianatan, maka keberkahan hartanya akan hilang. Dan hadis ini memberi dorongan untuk berserikat atau bersekutu dengan tanpa pengkhianatan, juga memberikan pencegahan atas pengkhianatan dalam berserikat. Dan hadis ini dinilai sahih sanadnya oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak hadis nomor 2369. Dan untuk dasar hukum musyarakah yang selanjutnya yaitu adanya ijma' para ulama atau kesepakatan para imam-imam di kalangan mereka. Dan menurut Ibnu Mudhir Al-Naisaburi di dalam kitabnya Al-Ijma' menjelaskan bahwa ulama telah sepakat mengenai kebolehan usaha dengan akad syirkah ini. Demikian juga menurut Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau berkata, kaum muslimin telah bersepakat akan legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen daripadanya. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai macam-macam musyarakah. Untuk yang pertama yaitu adanya syirkah al-amwal, yang mana arti dari syirkah al-amwal itu sendiri yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Dan untuk selanjutnya nomor 2 yaitu adanya syirkah al-mufawadah, yang mana arti dari syirkah al-mufawadah itu sendiri adalah sebuah persekutuan dua pihak pemodal atau lebih, di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Dan untuk nomor 3 adanya syirkah al-inan. Arti dari syirkah al-inan itu sendiri yaitu adalah sebuah persekutuan dua pihak pemodal atau lebih, di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Dan yang keempat adanya syirkah al-amal. Arti dari syirkah al-amal itu adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dan untuk hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai kesepakatan mereka. Jadi syirkah dalam bentuk ini adalah kesepakatan untuk sama-sama melakukan suatu jenis pekerjaan. Dan yang kelima adanya syirkah al-wujuh. Syirkah al-wujuh adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha atau lebih untuk melakukan kerjasama suatu usaha, di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan dari pihak ketiga. Dan yang keenam adanya syirkah al-mudharabah. Syirkah al-mudharabah adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berbisnis atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain, perserikatan antara modal pada satu pihak dan pekerjaan pada satu pihak yang lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Akan tetapi, penggolongan mudharabah ke dalam macam-macam syirkah diperselisihkan oleh para ulama, yaitu diantaranya ulama Hambaliyah dan jumhur ulama yang membedakan akad ini dengan musyarakah. Selanjutnya adanya
rukun musyarakah. Untuk yang pertama yaitu adanya sighah atau ijab dan qabul. Sighah adalah ucapan atau ijab dan qabul adalah penawaran dan penerimaan. Dari sighah dan qabul ini yaitu dapat kita artikan tidak ada penentuan bentuk khusus dari kontrak musyarakah secara umum. Halnya dapat berbentuk pengucapan maupun gerak yang menunjukkan tujuan para pihak yang berakad. Akad dianggap sah jika diucapkan secara lisan maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Akad kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan. Dan yang kedua adalah adanya al-aqidan atau pihak yang berkontrak. Pihak yang berkontrak disyaratkan orang yang berakal sehat atau mencapai umur baligh atau bertindak atas kehendak sendiri atau tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan harus kompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan ijab dan qabul yang tidak ada substansinya dan hampa dari perizinan, dan justru tidak dapat menciptakan perjanjian yang sah secara hukum, dan izin itu sendiri mengadaikan adanya kehendak, dan orang yang tidak mempunyai kehendak tidak memiliki perizinan seperti orang gila, hilang akal, dan anak yang belum mumayyiz ini tidak diperbolehkan dengan sebagai suatu al-aqidan atau pihak yang berkontrak. Dan yang selanjutnya yaitu adanya objek kesepakatan, yaitu adanya dana dan kerja. Dan modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama. Sebagian ulama memberikan kebenaran jika modal berwujud dalam bentuk aset perdagangan seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Akan tetapi dalam hal yang demikian seluruh modal tersebut harus dinilai dahulu secara tunai dan disepakati secara bersama oleh para mitra. Dan secara umumnya partisipasi para kerja pihak yang bermitra dalam pekerjaan musyarakah harus ada dalam akad ini. Namun tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerjasama secara sama rata. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya. Yang selanjutnya yaitu adanya syarat-syarat musyarakah. Yang pertama yaitu adanya persyarikatan yang berlaku merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya apa? Apabila salah satu pihak jika melakukan tindak hukum terhadap objek perserikatan atau dengan izin anggota lainnya, maka dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat. Hal ini karena keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis adalah milik perserikatan dan hanya akan menjadi milik bersama para anggotanya jika masing-masing pihak berhak mewakili kelompok, baik dalam hal modal maupun aktivitas. Dan selanjutnya yaitu adanya persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan dan diketahui dengan jelas ketika berlangsungnya akad. Dan ketentuan ini merupakan hal penting karena penentuan keuntungan termasuk dalam ruang lingkup objek akad. Tiadanya kejelasan dalam penetapan terkait dengan objek akad atau keuntungan akan menyebabkan rusaknya akad. Dan selanjutnya yaitu keuntungan merupakan bagian dari harta perserikatan. Artinya apa? Akad musyarakah akan rusak manakala keuntungan yang menjadi hak masing-masing diambil dari harta lain atau milik satu anggota atau beberapa anggota. Karena akad menghendaki adanya pemilikan bersama dalam keuntungan dan milik satu atau beberapa anggota yang lainnya. Selanjutnya adanya
berakhirnya akad musyarakah. Yang pertama, adanya salah satu pihak membatalkannya atau mengundurkan diri, atau para pihak sepakat untuk membubarkannya. Dan yang kedua, adanya salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf, atau arti dari tasarruf itu sendiri adalah keahlian mengelola harta, baik itu karena gila maupun karena alasan yang lainnya atau alasan yang mendesak lainnya. Yang ketiga, adanya salah satu pihak meninggal dunia. Dan yang keempat, adanya salah satu pihak diletakkan di bawah pengampunan atau berada dalam satu kasus, terjerat kasus hukum atau kasus pelanggaran hukum. Dan selanjutnya, adanya salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibatkan hilangnya penguasaan atas harta yang menjadi saham musyarakah. Dan selanjutnya, adanya modal para anggota musyarakah habis atau rusak sebelum dibelanjakan atas modal atau atas nama musyarakah. Selanjutnya, adanya berakhirnya tempo musyarakah. Dan selanjutnya, tidak adanya persamaan modal musyarakah mufawadah ketika akad dimulai. Dan untuk fatwa MUI tentang musyarakah ini, bahwa DSN MUI dan MPS BNM tentang pembiayaan musyarakah secara bersamaan mengarah kepada jenis musyarakah amwal berbentuk inan. Ini karena ketentuan di dalamnya mengharuskan masing-masing pihak untuk berkontribusi dana dan usaha, manakala pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan tanpa diharuskan berlaku bersamaan. Perbedaannya adalah pada fatwa DSN MUI ini terdapat 2 ayat Al-Quran yang telah dijadikan sebagai sandaran kebolehan akad musyarakah, dan adanya 3 buah hadis dan ijma' dan 1 kaidah fikih. Sedangkan dalam resolusi MPS BNM hanya terdapat 1 ayat Al-Quran saja, 1 hadis Rasulullah SAW, dan 2 atsar dari para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, dan ijma' para ulama. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil diskusi ataupun hasil pemaparan dari presentasi saya. Dan afaminkum, apabila ada kurangnya atau ada kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.